Umul Akhyar Membentuk generasi pilihan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa ba'd. Saudaraku, semoga Allah merahmati kita semua. Setiap orang yang beribadah di bulan Ramadan dengan puasanya, dengan salat tarawihnya, dengan tilawatul Quran dan yang lainnya, bisa kita pastikan bahwa mereka semua berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar ibadah yang telah mereka kerjakan di bulan Ramadan tersebut diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun tidak banyak di antara kita yang mengetahui bahwa tanda-tanda diterimanya amal ibadah yang telah kita kerjakan di bulan Ramadan, yaitu kita dapati diri kita ketika berada di bulan-bulan yang lain tetap dalam keadaan baik, tetap dalam keadaan taat dan takut kepada Allah Subhanahu wa taala meskipun bulan Ramadan tersebut telah pergi meninggalkan kita. Maka sungguh mengherankan seseorang yang dia bisa beribadah dengan maksimal di bulan Ramadan, taat dan takut kepada Allah Subhanahu wa taala ketika berada di bulan Ramadan. Akan tetapi ketika bulan Ramadan tersebut telah pergi meninggalkan dia seakan-akan lupa akan itu semua dan kembali bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, waliyadzubillah. Sungguh mengherankan seseorang yang dia mengetahui kewajiban-kewajiban yang Allah berikan atas setiap muslim ketika berada di bulan Ramadan. Akan tetapi ketika bulan Ramadan tersebut telah pergi meninggalkan dia, seolah-olah dia lupa akan itu semua dan kembali meninggalkan kewajiban-kewajiban yang dulu pernah dia kerjakan di bulan Ramadan. Maka ulama-ulama terdahulu ketika mereka ditanya tentang keadaan atau kondisi orang-orang yang seperti ini, mereka berkata, bi'sal qaum alladzina la ya'rifunallaha illa fi Ramadan wa la yakhafunallaha illa fi Ramadan. Seburuk-buruk kaum yaitu mereka yang tidak mengenal Allah kecuali hanya pada bulan Ramadan dan tidak takut kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali hanya pada bulan Ramadan. Karena sejatinya Tuhan yang mereka sembah, Tuhan yang mereka ibadahi di bulan Ramadan, Dia adalah Tuhan pemilik bulan-bulan yang lainnya. Dia adalah Tuhan pemilik bulan Syawal, pemilik bulan Sya'ban dan seterusnya. Maka jika dia bisa beribadah dengan baik di bulan Ramadan, sudah seharusnya dia juga bisa beribadah dengan baik di bulan-bulan yang lainnya. Dan Allah Subhanahu wa taala pun tidak pernah memerintahkan kita untuk beribadah khusus hanya pada bulan Ramadan tersebut. Bahkan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk senantiasa beribadah kapan dan dimanapun kita berada sampai ajal menjemput kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa'bud rabbaka hatta ya'tikal yakin. Beribadahlah kamu kepada Tuhanmu, menyembahlah kamu kepada Tuhanmu sampai engkau yakin bahwa ajal telah datang menjemputmu. Maka bulan Ramadan bagi seorang muslim, dia adalah lembaran-lembaran baru untuk memulai ibadah-ibadah yang mungkin dahulu pernah dia tinggalkan, untuk bertaubat atas dosa-dosa yang mungkin dahulu pernah dia kerjakan, untuk menjadi manusia yang lebih baik pada bulan-bulan berikutnya. Maka saudaraku, semoga Allah merahmati kita semua. Continue dalam beramal soleh selepas bulan Ramadan ini merupakan tanda bahwa amal ibadah yang telah kita kerjakan di bulan Ramadan telah Allah terima insya Allah. Sebagian ulama salaf, yaitu ulama-ulama terdahulu, pernah mengatakan, min thawabil hasanati al-hasanatu ba'daha wa min uqubati sayyiati as-sayyiatu ba'daha. Di antara balasan amal kebaikan adalah yaitu amal kebaikan berikutnya. Artinya dia akan mudah beramal kebaikan pada hari-hari berikutnya. Dan di antara balasan dari amal keburukan yaitu amal keburukan berikutnya. Aisyah radhiyallahu taala anha pernah ditanya tentang bagaimana dahulu amalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengkhususkan suatu amalan pada waktu-waktu tertentu? Maka Aisyah radhiyallahu anha menjawab, "La, kana amaluhu dimah
wa ayyukum yutiku ma kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yutik. Tidak, kata Aisyah radhiyallahu anha, sungguhnya amalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu kontinu, dan amalan apapun yang kalian bisa mengerjakan, maka sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun juga mengerjakan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya ayyul a'mali ahabbu ilallah, amalan apa yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka beliau alaihi salatu wassalam menjawab adwamuha wa in qalla, yaitu amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala amalan yang kontinu meskipun amalan itu sedikit. Maka berbahagialah bagi orang-orang yang dia bisa beristiqomah dalam amal ibadah yang telah mereka kerjakan. Berbahagialah karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menjanjikan surga atas mereka. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innalladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa absyiru bil jannati allati kuntum tu'adun." Sesungguhnya orang-orang yang mereka mengatakan, sesungguhnya Allah lah Tuhan kami. Tsumma istaqamu, kemudian mereka istiqomah, mereka meneguhkan pendirian mereka. Maka para malaikat akan turun dan berkata kepada mereka, alla takhafu wa la tahzanu. Janganlah kalian merasa takut, jangan pula kalian merasa bersedih hati. Wa absyiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Dan berbahagialah, bergembiralah karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menjanjikan surga atas diri-diri kalian. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk jadikan Ramadan kali ini menjadi momen saling membantu. Mari bantu perkembangan dakwah Ummul Akhyar dengan berinfak dan sedekah ke rekening yang tertera. Untuk konfirmasi infak dan sedekah, langsung hubungi nomor yang tertera ya. Terima kasih.